menjelaskan tentang materi yang berjudul Pendidikan Anti Korupsi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azrul Diana dengan NIM 101 dari kelas 2023C. Perkenalkan, nama saya Evita Rizdiana dengan NIM 096. Perkenalkan, nama saya Nurlita dengan NIM 102. Perkenalkan, nama saya Malika Rani dengan NIM 100. Perkenalkan, nama saya Bibi Firatulindung dengan 099. Perkenalkan, nama saya Hanifah Lita dengan NIM 097. Perkenalkan, saya Janela Zahranada dengan NIM 098. Baik, untuk sesi berikutnya adalah pembacaan materi oleh rekan dari kelompok kami. Untuk pemateri kami persilahkan. Pengertian. Di sini saya akan membacakan tentang pengertian pendidikan anti korupsi, yaitu gerakan budaya yang bertujuan menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini, seperti jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Ini sangat penting mengingat maraknya korupsi di berbagai daerah di Indonesia, melibatkan semua level dan aspek kehidupan dengan beragam jenis dan modus. Selanjutnya, Tujuan PAK 1. Membentuk pengetahuan dan pemahaman tentang bentuk dan aspek korupsi. 2. Mengubah persepsi dan sikap masyarakat terhadap korupsi. 3. Membekali keterampilan dan kecakapan untuk melawan korupsi. Berikutnya adalah manfaat yang akan dibacakan oleh. Selanjutnya, manfaat PAK. Pendidikan anti korupsi diberikan agar terciptanya generasi muda yang dengan sadar dan memahami bahasa korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan juga mengetahui sanksi-sanksi yang akan diterima jika seseorang melakukan korupsi. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasuki ke sesi tanya jawab dari materi dan pertanyaan yang telah kita siapkan kepada anak sekolah menengah. Dari studi kami ini berjudul tentang pendidikan anti korupsi. Kira-kira Adit udah belajar belum sih tentang korupsi? Udah, waktu itu udah ada kakak dari universitas juga udah pernah Oh, udah juga. Kebetulan juga kalau gitu. Baik, kalau seperti itu, kira-kira Adit tuh apa itu? Apa itu? saya juga Korupsi dulu deh. korupsi itu kayak suatu hal jahat yang dilakukan sama seseorang soalnya merasa punya jabatan yang lebih tinggi, jadinya mengambil hak orang lain gitu. Oke, ya. Kurang lebih memang ya. Bayangin aku kan ibaratnya aku nih sebuah penjual buku nih. Ya. Aku nih sebuah penjual buku. Itu aku beli buku cetakan asing kayak buku matematika gitu dengan harga 85.000. Ya. Nah, karena 85.000 ini terlalu mahal, jadi kami ini beli buku yang ilegal dengan harga 25.000, tetapi kami menjual lagi kepada kalangan lain itu harga 85.000. Menurut kami itu korupsi atau bukan? Nah, jadi korupsi itu tidak hanya bisa dilakukan oleh orang yang berjabatan. Dari hal kecil pun korupsi itu bisa terjadi. Termasuk kalau misal kamu terlambat nih atau ngaret berangkat sekolah, itu juga termasuk Korupsi waktu. korupsi ya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih kelompok waktunya, mohon maaf ya di salah kata ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aku pengen kakak kelas. ya. Saya mau Jadi guru enak ya? Iya. Nanti tau nggak apa itu korupsi? Tahu. Korupsi adalah tindakan biasanya itu penggelapan dana atau mengambil hak yang milik orang lain untuk kepentingan pribadi. Terus kamu tahu nggak apa aja sih tips-tips untuk mencegah korupsi itu? Mulai ini tuh secara tergantung dari orangnya. Jadi biasanya dilakukan dari sejak dini. Kita melakukan hal-hal agama dari kecil sehingga ketika udah besar itu biasanya lebih rendah untuk terjadi korupsi. Benar sekali. Terima kasih. Dan sekian, terima kasih ya. Sekian case studi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.